Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS dalam menguji sebuah data, yaitu pada video keempat kali ini itu tentang uji distribusi frekuensi. Sebelumnya saya meminta maaf jika dalam praktek video nantinya ada suatu kesalahan yang tidak disengaja. Mohon dimaklumi, karena saya ini masih belajar juga. Terima kasih. Baiklah, sebelum masuk ke langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih distribusi frekuensi itu. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang mana itu membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Langsung saja untuk lebih dapat dipahami, di sini saya akan melakukan uji distribusi frekuensi aplikasi SPSS. Masuk ke variable view. Jadi pada kolom nama ini kita beri kode X1 dan X2. Sebagai contoh, saya akan mencari dua data distribusi frekuensi. Pada kolom desimal itu diubah menjadi 0. Nah, di sini data yang saya ingin uji yaitu tentang angket minat belajar bahasa Arab dari distribusi frekuensi tempat duduk dengan ulangan harian. Jadi di sini saya hanya mencontohkan dua saja. Jadi yang pertama adalah tempat duduk dan yang kedua adalah ulangan harian. Di sini bisa kita isi dengan tempat duduk dan ulangan harian. Nah, pada kolom parse itu kita beri kode untuk tempat duduk. 1 bisa kita beri dengan tidak ingin duduk di depan. 2, kadang-kadang ingin duduk di depan. 3, selalu ingin duduk di depan. ADD dan OK. Kita lakukan juga kepada baris yang kedua ini. Untuk ulangan harian kita beri kode juga 1, tidak belajar sebelum ulangan harian. 2, kadang-kadang belajar.
ketiganya itu selalu belajar. Nah, jika sudah, kita langsung oke saja ke data view. Nah, maka di sini kita bisa mengisinya, mengcopy data yang ada di sini. Nah, jadi ini karena kita hanya mengambil 2, jadi kita copy bagian tempat duduk dan ulangan harian. Kita copy sampai akhir, yaitu 49 responden. Copy dan kita paste ke aplikasi SPSS. Paste. Nah, jika sudah, kita pilih analyze. Karena di sini kita ingin melakukan uji distribusi frekuensi, maka kita pilih deskriptif statistik dan frekuensi. Nah, jadi Ctrl A dan masukkan ke variabel S. Oke, sudah oke. Maka akan keluar output tentang distribusi frekuensi yang sudah kita cari tadi. Nah, di statistik ini N valid, tempat duduk 49 dan ulangan harian 49, tidak ada yang missing. Missing artinya data yang hilang. Nah, inilah tabel frekuensi untuk tempat duduk, yang mana bisa kita lihat datanya itu valid. Untuk tidak yang orang aktif, maksudnya tidak ingin duduk di depan, itu ada 10 orang dengan presentasi 20,4%. Kemudian kadang-kadang siswa yang ingin duduk di depan itu ada 23 orang dengan presentasi 46,9%. Lalu sebagian siswa yang menyatakan selalu ingin duduk di depan itu ada 16 orang dengan presentasi 37,7%. Jadi secara keseluruhan itu ada 49 siswa dengan presentasi 100% valid. Kemudian begitu juga untuk ulangan harian, datanya valid. Kemudian yang tidak belajar sebelum ulangan harian itu ada 11 orang dengan presentasi 22,4%. Kemudian kadang-kadang belajar sebelum ulangan harian itu ada 26 orang dengan presentasi 53,1, dan selalu belajar sebelum ulangan harian itu ada 12 orang dengan presentasi 24,5%. Jadi secara keseluruhan juga 49 siswa dengan presentasi 100%. Jadi begitulah cara membaca distribusi frekuensi agar memudahkan kita membaca, memilah mana yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini hanya sebagian contoh yang saya ambil, yaitu 2 data. Kita bisa mencarinya lagi nanti di lain waktu, bisa yang tentang beberapa yang lainnya ini. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.